Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para rawuh Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken. Di dalam Al-Quran ada dua kata yang malam ini akan kita coba kupas. Yang pertama itu iblis, dan yang kedua itu setan. Iblis dan setan itu dua kata yang tercantum di dalam Al-Quran yang malam ini akan kita bahas. Mudah-mudahan dengan menyimak pembahasan ini nanti menambah wawasan kita dan kewaspadaan kita serta keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran iblis itu terulang sebanyak 11 kali. Di dalam Al-Quran 11. Setan itu 88 kali. Kata iblis lebih dahulu disebut daripada kata setan. Iblis itu pertama kali disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Kula suwun mangke panjenengan kersa buka ayat niku karena akan ada penjelasan yang lumayan menarik di situ. Kemudian iblis seperti kita sampaikan terulang sebanyak 11 kali. Yang pertama kali dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Kalau setan itu 88 kali dan muncul pertama kali di surat Al-Baqarah ayat 36. Jadi 34-nya iblis, 36-nya setan. Baik. Kita kupas dulu apa itu iblis. Lalu kita kupas berikutnya apa itu setan. Bapak Ibu, ada yang berpendapat bahwa iblis itu memiliki arti orang yang berputus asa, itu iblis. Jadi iblis itu punya arti yang putus asa. Karena memang iblis sudah dilaknat. Dan iblis dilaknat itu sampai kiamat. Dan iblis musuh bagi kita semua. Para rawuh, itu iblis. Adapun setan itu artinya ada dua. Pertama bisa berarti yang jauh. Kedua bisa berarti yang terbakar. Setan artinya yang jauh karena memang setan itu rajim, sudah dilaknat. Karena dilaknat maka jauh dari petunjuk,
Karena dilaknat maka jauh dari rahmat, karena dilaknat jauh dari hidayah. Yang kedua, setan artinya terbakar. Karena memang setan tercipta dari api. Oke. Yang menarik, kata iblis itu hanya disebut iblis dalam bentuk tunggal. Tapi kalau setan disebut dengan kalimat tunggal, juga dengan kalimat plural. Setan itu satu, sayatin berbagai setan. Karena memang iblis itu cuma satu. Yang banyak itu setannya. Saged ditampi nggih. Berikutnya, seperti yang sudah kita sampaikan, iblis itu disebut dahulu. Pada ayat berapa tadi? 34. Setan disebut ayat 36. Jadi awalnya itu iblis. Tapi ketika iblis tidak mau tunduk kepada perintah Allah, tidak mau sujud ketika diperintah oleh Allah, maka dia menggoda Adam. Ketika menggoda Adam itulah muncul kata setan. Jadi kata setan itu muncul ketika iblis sudah berbuat durhaka. Maka para ulama mengatakan sebenarnya setan itu sifatnya iblis. Setan itu adalah sifatnya iblis. Iblis itu dari bangsa jin. Maka iblis cuma satu. Tapi anak buahnya disebut setan. Yang menarik, setan itu bukan hanya makhluk jin, tapi juga manusia. Pertanyaannya, kenapa kok ada bentuk manusianya? Iya, karena setan itu hakikatnya sifat. Sifat itu bisa dimiliki bangsa jin, bisa dimiliki bangsa manusia. Karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa setiap nabi itu ada syayatinal insi wal jin, mesti bertemu setan yang berbentuk jin, juga bertemu setan yang berbentuk manusia. Karena memang setan itu hakikatnya sifat. Maka jangan pernah menyebut iblis kepada seseorang, karena iblis cuma satu. Yang ada itu setan, karena setan itu sifat. Saged ditabi nggih. Nah, tadi sudah kita sampaikan, setan itu ada bangsa jin, ada bangsa manusia. Suatu saat di dalam hadis disebutkan Nabi ngobrol dengan Abu Dzar. Nabi bersabda, "Ya Abu Dzar, ta'awwad minasyaiton. Ta'awwad min syayatinal insi wal jin." Hei Abu Bakar, mintalah perlindungan kamu dari godaan setan manusia dan jin, kata Nabi. Mendengar itu Abu Dzar berkata, lil insani syayatin. Nabi, manusia itu ada setannya tak? Jawab Nabi, na'am. Ini yang menarik. Syarrun min syayatinil jinni. Setan menungso luwe bahaya tinimbang setan jin. Itu sabda Nabi.
Jadi setan menungso iku syarrun, lebih bahaya daripada setan jin. Oke. Ya, sama dengan guyonannya. Ya kita sering guyon kan. Nek podo-podo menungsane diwacana ayat kursi kono yo hafal. Lah nek bangsa jin diwacana ayat kursi kan banjur ilang. Tapi nek diwacana ayat kursi rambutnya podo irenge ya kono hafal kene yo hafal. Kan sama dengan begitu. Nah itu. Baik. Sekarang mari kita kembangkan. Mari kita kembangkan. Ada yang menarik di dalam, monggo jenengan buka sekarang. Surat Al-Baqarah ayat 34. Ayat 34. Allah berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Surat Al-Baqarah ayat 34. Itu artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka sujud, kecuali iblis. Iblis itu enggan dan sombong. Maka iblis termasuk orang kafir. Ada yang menarik. Ini bukan tafsir ya, tapi ini menarik. Inilah ayat yang pertama menyebut kata iblis di dalam Al-Quran. Dan inilah ayat yang pertama berisi perintah sujud dalam Al-Quran. Lil malaikatis judu. Jadi perintah sujud dalam Al-Quran yang pertama itu dalam ayat ini. Al-Baqarah 34. Kula terjemahannya pelan-pelan kan ada yang menarik di sini. Wa idz qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman lil malaikati, kepada segenap malaikat, usjudu, sujudlah kamu semua, li Adam, kepada Adam. Fasajadu, lalu mereka sujud semua, yaitu malaikat. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, kenapa iblis tidak mau sujud? Aba, enggan. Nah, yang menarik, kata aba yang artinya enggan itu motif durhakanya iblis. Jadi kenapa iblis tidak mau sujud, yaitu enggan. Kata aba itu, mohon maaf, kalau surat Al-Baqarah mulai alif lam mim dihitung sampai kata aba, maka kata aba itu adalah kata yang ke-510 di dalam Al-Quran. Ini perkataannya ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fiih, sampai kata aba. Kata aba itu kata yang ke-510 dalam Al-Quran. Mulai dari surat Al-Baqarah. Nah, kula badhe bahas angkanya. Ini ada yang menarik. Angka 510. Ayatnya tadi itu ayat berapa? 34. Pak Suwardi, 510 dibagi 34 kepanggih pinten Pak Suwardi? Engkau kagungan kalkulator sinten, ayo. 510 dibagi 34 ketemu pinten Pak Yudi? 15. Oke, kita kunci 15. Ayatnya 34. Ayatnya 34. 510 dibagi 34 ada 15. Ada apa di balik angka 34 dan 15? Mari kita terangkan. Bukankah ayat ini berisi tentang perintah sujud? Ya. Bukankah ayat ini ayat pertama yang berisi perintah sujud, dan sujud itu ditolak oleh iblis?
ayatnya 34. Ternyata nek diutak-utik Pak Qasim, angka 34 itu merupakan jumlah sujud kita dalam sholat 5 waktu. Laras betul? 5 waktu itu berapa rakaat? 17. Setiap satu rakaat ada berapa sujud? 2. 17 kali 2 34. Coba. Iblis tidak mau sujud pada ayat 34. Padahal 34 jumlah sujud dalam sholat 5 waktu. Nah, coba. Apakah ini disebut kebetulan? Tidak bisa. Sekarang angka 15. 510 dibagi 34 hasilnya 15. Ada apa? 15 itu jumlah ayat sajdah di dalam Al-Quran itu ada 15. Wasjud waqtarib itu termasuk salah satunya. Jadi ada 15 ayat kalau kita mendengar diperintah sujud disebut ayat sajdah. Itu jumlahnya 15. Coba tahu. Apakah ini juga kebetulan? Ada 34 sujud dalam sholat 5 waktu. Ada 15 ayat sajdah yang semuanya berisi sujud. Dan ayat ini berbicara tentang perintah sujud yang pertama dalam Al-Quran. Dan itu iblis tidak mau. Karena itu iblis itu paling benci melihat orang sujud. Paling tidak bisa menerima iblis itu kalau melihat manusia sujud. Rod, kula tangklet Pak Suwardi, apa yang diterima oleh iblis sebagai ganjaran ketika dia tidak mau sujud kepada Adam? Dikeluarkan. Oke, betul. Karena itu iblis diusir dari surga. Mari kita lihat. Ayat pengusiran iblis itu tercantum di surat Al-Hijr ayat 34. Surat Al-Hijr itu surat yang ke-15. Coba, terus pundi ngoten. Allah berfirman, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, iblis, keluarlah kamu dari surga. Fa innaka rajim, sungguh kamu terlaknat. Itu tercantum di surat ke-15. Namanya surat Al-Hijr ayatnya 34. Pertanyaan, apakah itu juga kebetulan? Kebetulan? Enggak ada. Dalam Al-Quran enggak ada yang kebetulan. Itulah kalau kita selalu mengkaji. Nah, sekarang kita tambah. Iblis, kata iblis yang kedua, kan ada 11 toh. Kata iblis yang kedua itu tercantum di dalam surat Al-A'raf ayat 11. Itu ada 11 kata iblis itu. Kulo pirsani sedoyo Pak Qasim. Ternyata terhubung semua angka-angkanya itu. Dan yang kedua ini dalam surat Al-A'raf ayat 11. Surat Al-A'raf itu surat ke-7. Menariknya ayat 11. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin." Pak Adi kersa mboten ningali surat Al-A'raf. Ada yang hendak saya sampaikan sana. Al-A'raf ayat 11. Surat Al-A'raf ayat 11. Masih ada hubungannya dengan angka. Ayat 11. Angka 11 sendiri tadi apa? Jumlah iblis dalam
dalam Al-Qur'an. Oke. Ayat sampun ingkang kula badhe jelas nih. Temriku wonten kalimat walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu. Kalimat usjudu. Nggih. Usjudu itu artinya sujudlah kamu semua. Yang menarik, sebelum kalimat usjudu seluruh huruf sampai sebelumnya itu totalnya 34 hurufnya, bukan kalimat. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati, itu hurufnya 34. 34 tadi apa? 34 tadi apa? Jumlah sujud dalam sholat 5 waktu. Coba tuh. Usjudu li adama fasajadu. Semua malaikat mau sujud illa iblis, kecuali iblis. Menariknya, setelah kata iblis itu hurufnya 15. Lam yakum minas sajid itu jumlah hurufnya 15. 15 tadi apa? Ayat sajdah di dalam Al-Quran. Coba tuh. Itu ada 11 kata iblis. Semua kalau kita hubungkan angka-angkanya terhubung semuanya. Ini baru 2. Baru 2 ini. Jadi para rawuh, kami mengatakan itu bukan tafsir, bukan. Tetapi betapa Al-Quran itu kalau dikupas sedemikian rupa, sampai susunan hurufnya, sampai angkanya, semuanya ada keterkaitan dan ada maknanya. Nah ini padahal baru 2 ayat, masih 9 ayat lagi. Dan itu alhamdulillah sudah saya baca. Angka-angkanya terhubung semua. Jadi berkisar tentang sujud. Nah, pelajaran yang berharga sekarang, apa yang bisa diambil pelajaran? Bahwa perintah yang pertama kali tidak ditaati di surga itu sujud. Jadi perintah pertama kali yang ditolak di surga itu sujud. Dan itu yang menolak iblis, yang menolak iblis. Nah, ketika Adam turun ke bumi, ternyata kita anak turunnya melalui lisan Rasulullah SAW disebutkan bahwa tempat yang paling dekat, posisi yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya saat sujud. Coba. Sujud perintah yang pertama kali dilanggar di surga. Ketika Adam turun ada di bumi, maka sujud dijadikan posisi terdekat antara manusia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid, kata Rasul. Posisi terdekat antara hamba dengan Allah, dengan Rabb-nya adalah pada saat sujud. Yang menarik di dalam Al-Quran, orang-orang yang beruntung dan bertakwa diberi kalimat asaris sujud. Pak Udin tasik imut ayatnya. Terus pundi ungelipun simaum fi wujuhim min asaris sujud. Coba. Min atharis sujud. Coba. Bekas sujud.
Nanti di dalam tafsir disebutkan apa itu bekas sujud. Nggak ada yang mengatakan bekas sujud itu hitam-hitam, itu nggak ada. Botan Bang Qasim. Jadi nggak ada bekas sujud yang memaknai hitam, itu nggak ada. Yang namanya bekas sujud itu berarti perilaku. Di dunia bentuknya perilaku, sikap dan macam ragamnya. Di akhirat itulah yang bercahaya. Itulah yang bercahaya. Karena itu nanti di dalam hadis disebutkan orang yang sholat tahajud di tengah kegelapnya malam, ketika dia bersembunyi di kegelapan malam, justru besok di akhirat akan dicerahkan cahayanya. Itu mengandung makna siapapun yang semakin menyembunyikan kebaikannya karena ikhlas kepada Allah, itu di akhirat berpotensi akan semakin bercahaya. Nuwun sewu, saged dipahami apa boten? Nah, itu. Min atharis sujud simauhum fi wujuhim min atharis sujud. Nah, kalau kita bisa memberikan quote ini apa? Boten quote, kata bijak. Apa? Kata bijak, kata mutiara. Kata mutiara. Bisikanmu di atas sajadah menggetarkan pintu langit. Bisikanmu di atas sajadah menggetarkan atau membuka pintu langit. Atau bukalah pintu langit dengan bisikanmu di atas bumi. Pertanyaan, apa bisa nyambung? Buktinya nyambung. Bumi itu bisik, maka langit akan mendengar. Jadi kalau kita punya masalah apapun, sujudlah ke bumi. Cukup kamu berbisik kepada bumi, pintu langit akan terbuka. Jangan berbisik kepada tetangga. Jangan berbisik kepada tetangga, tapi berbisiklah ke bumi. Niscaya pintu langit akan terbuka. Pak Solikin apa cekap bukan? Inilah sekelumit apa yang bisa kita bagi. Semoga bisa memberikan manfaat dan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.